Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro untuk KD 3.20 menganalisis transaksi dana pensiun bersama saya Ramlah Lubis. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai setelah pembelajaran selesai adalah 1. Menjelaskan pengertian dana pensiun. 2. Menjelaskan fungsi dana pensiun. 3. Menjabarkan tujuan penyelenggaraan dana pensiun. 4. Mengidentifikasi peserta dan usia pensiun. 5. Menganalisis dana pensiun. Baiklah, kita mulai dari materi pertama, pengertian dan asas-asas pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Adapun asas-asas dana pensiun adalah yang pertama, penyelenggaraan yang dilakukan dengan sistem pendanaan. 2. Pemisahan kekayaan dana pensiun dan kekayaan sendiri. 3. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Selanjutnya kita akan bahas tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Ada beberapa tujuan dalam penyelenggaraan dana pensiun. Yang pertama, bagi pemberi kerja. Tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. 2. Agar di masa pensiun, karyawan tersebut dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. 4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dan yang keempat, meningkatkan citra perusahaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Berikutnya bagi karyawan, kepastian memperoleh penghasilan di masa akan datang sesudah pensiun. 2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Sedangkan bagi pengelola dana pensiun, tujuan penyelenggaraan dana pensiun ini adalah untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Materi berikutnya mengenai fungsi dana pensiun. Adapun fungsi dana pensiun adalah yang pertama, asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum waktu pensiunnya. Ini dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. B. Tabungan, yaitu iuran peserta dan iuran pemberi kerja. Ini merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta dana pensiun itu sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan para pesertanya. C. Pensiun, yaitu seluruh uang himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja, serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta. Berikutnya, peserta dan usia pensiun. Peserta adalah setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja. Berhak menjadi peserta apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau telah kawin dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri. 2. Macam-macam usia pensiun. A. Pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun. Kalau di Indonesia itu biasanya berusia 55 tahun
dan untuk profesi tertentu itu 60 tahun ya. D. Pensiun dipercepat. Ini adalah jenis pensiun untuk situasi dan kondisi tertentu. Misalnya perusahaan mengalami kesulitan keuangan ya, sehingga ia secara terpaksa melakukan pengurangan karyawan ya. Jadi dengan terpaksa banyak karyawan yang dipensiunkan ya, pensiun dini oleh perusahaan. C. Pensiun ditunda merupakan pensiunan yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri, akan tetapi usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. D. Pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk diperkerjakan. Pembayaran pensiun biasanya tetap dihitung ya berdasarkan rumus manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah karyawan tersebut pensiun di usia pensiun normal. Untuk lebih memahami materi yang sudah kita bahas dalam pertemuan kali ini, di sini Ibu memberikan beberapa soal latihan. Ibu minta dikerjakan ya nak ya. Cukup sekian video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.